Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan cara tanaman mempertahankan diri dari serangan patogen. Kelompok 5 beranggotakan yang satu Muhammad Iva Syabudin dengan NIM 157, Farid Andika dengan NIM 160, Dini Nurbaiti dengan NIM 186, Yusuf Khairuddin dengan NIM 202, Aginda Tiara BR Girsang dengan NIM 204, Dwi Ari Winanto Ginting dengan NIM 216, Windra Triantama dengan NIM 221. Gejala merupakan perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan sebagai akibat adanya parasit. Seringkali penyakit tertentu tidak hanya menyebabkan timbulnya satu gejala, tetapi juga menimbulkan sindroma. Nah, gejala di sini berdasarkan sifatnya ada dua tipe, gejala lokal dan gejala sistemik. Gejala lokal itu merupakan gejala yang dicirikan oleh perubahan struktur yang jelas dan terbatas, biasanya dalam bentuk bercak atau kanker. Gejala terbatas pada bagian tertentu dari tanaman, biasanya pada daun, tumbuhan, buah atau akar. Lalu ada gejala sistemik, merupakan kondisi gejala penyakit yang lebih luas, biasanya tidak jelas batasnya. Lalu gejala juga dapat dibagi menjadi dua berdasarkan bentuk gejala penyakit. Di antaranya yaitu gejala morfologi dan gejala histologi. Gejala histologi itu merupakan gejala yang hanya dapat diketahui lewat pemeriksaan mikroskopis dari jaringan yang sakit. Sedangkan gejala morfologi merupakan gejala luar yang dapat dilihat dan dapat diketahui melalui bau, rasa, dan raba. Dapat ditunjukkan oleh seluruh bagian tumbuhan atau tiap organ dari tumbuhan yang lain. Next. Lalu ada tanda. Tanda merupakan semua pengenal dari penyakit selain reaksi tumbuhan inang, misalnya dalam bentuk tubuh buah parasit, miselium, warna spora, beledok, lendir, dan sebagainya. Gambar-gambar di bawah merupakan contoh dari tanda tersebut. Tumbuhan mempertahankan diri melalui dua cara, yaitu pertahanan struktural dan pertahanan kimia. Pertahanan struktural adalah sifat-sifat struktural atau fisik. Ada tanaman yang berfungsi sebagai penghalang fisik dan akan menghambat patogen untuk masuk dan menyebar di dalam tanaman. Sifat pertahanan struktural dapat dibagi menjadi dua, yakni pertahanan struktural pasif dan pertahanan struktural aktif. Selanjutnya ada pertahanan kimia atau biokimia, terjadi di dalam sel atau jaringan tumbuhan karena tumbuhan memproduksi senyawa yang bersifat racun terhadap atau game atau menciptakan kondisi yang menghambat perkembangan patogen tersebut. Next. Pertahanan struktural. Pertahanan struktural adalah sifat-sifat struktural atau fisik pada tanaman yang berfungsi sebagai penghalang fisik dan akan menghambat patogen untuk masuk dan menyebar di dalam tanaman. Pertahanan struktural ada dua, yaitu pertahanan struktural pasif dan pertahanan struktural aktif. Next. Pertahanan struktural pasif. Pertahanan struktural pasif merupakan karakteristik struktural tumbuhan yang sudah ada sebelum terjadinya inokulasi atau infeksi. Artinya sifat ini dimiliki tumbuhan secara alami sejak kecil. Next. Pertahanan struktural pasif. Misalnya, pertama, lapisan lilin. Komponen utama dari lapisan lilin permukaan tanaman adalah C21 sampai C37 N-alkana,
C29 dan C9 lebih sering dijumpai dengan rantai panjang. Yang kedua, kutin. Unsur penyusun utama kutin adalah asam pati C16 dan C18 hidrolisasi. Asam 1O 16 dihidroksipalmitik dan isomernya adalah komponen utama pada grup C16. Secara struktur, kutin merupakan suatu polimer dari asam hidroksik pati. Yang ketiga, dinding sel. Dinding sel epidermis padi yang tinggi deposit silisium menyebabkan tanaman resisten terhadap Pilisularia oryzae, penyebab penyakit BLAS. Yang keempat, stomata. Stomata yang sempit atau stomata yang terbuka relatif lambat dapat mencegah atau mengurangi peluang terjadinya infeksi patogen melalui stomata. Next. Pertahanan struktural aktif. Pertahanan struktural aktif adalah perubahan struktur pada tanaman yang terjadi setelah inokulasi atau infeksi pada tanaman. Perubahan struktur tersebut terjadi sebagai hasil dari interaksi antara inang dan patogen. Next. Pertahanan struktural sendiri dapat dibagi dalam 4 mekanisme. Yang pertama, struktur pertahanan histologis. Mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan akan membentuk lapisan gabus yang tujuannya membatasi invasi dan peredaran racun dari patogen. Berikutnya, tumbuhan akan membentuk lapisan absisi di sekeliling jaringan yang terinfeksi sehingga jaringan tersebut akan mati bersama patogen. Berikutnya, tumbuhan yang terserang tersebut akan membentuk tilosis, yaitu pertumbuhan protoplasma yang masuk ke dalam silem yang fungsinya untuk menghambat persebaran patogen melalui silem. Berikutnya ada struktur pertahanan seluler. Pada struktur pertahanan seluler terjadi ini akibat perubahan morfologi sel terinfeksi sehingga keefektifan patogen terbatas. Adapun mekanismenya yakni yang pertama, dinding sel parenkim terluar membengkak yang diikuti dengan pembentukan bahan serat sebagai perangkap bagi patogen sehingga invasi tidak berkembang. Berikutnya reaksi pertahanan sitoplasma. Pada reaksi pertahanan sitoplasma dan inti sel tersebut akan membesar, kemudian sitoplasmanya akan berubah menjadi butiran-butiran kecil, dan akibatnya hifa dan miselium pada jamur atau patogen yang menyerang akan hancur. Mekanisme tersebut dapat kita lihat pada gambar. Berikutnya, reaksi pertahanan nekrotik. Reaksi pertahanan nekrotik atau hipersensitif terjadi saat patogen menyentuh protoplasma. Inti sel bergerak ke arah patogen, kemudian inti sel tersebut akan menjadi butiran coklat, selanjutnya sitoplasma berubah menjadi warna yang coklat, dan patogen yang menyerang akan mati. Yang selanjutnya yaitu pertahanan kimia atau metabolik. Pertahanan kimia adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dan jaringan tanaman sehingga patogen dapat mati atau terhambat pertumbuhannya. Pertahanan kimia dapat dibagi menjadi ke dalam 2 kelompok, yaitu pertahanan kimia pasif dan pertahanan kimia aktif. Pertahanan kimia pasif. Pertahanan kimia pasif terjadi karena tumbuhan memang mengeluarkan senyawa yang menghambat perkembangan patogen, bahkan sebelum inflasi patogen. Senyawa seperti asam, minyak, ester, fenol yang berada pada permukaan tanaman menghambat perkembangan spora dan pembelahan bakteri. Contoh dari pertahanan kimia pasif yaitu seperti pada kacang tanah mensekresi senyawa riboflavin yang menghambat perkembangan jamur Rhizopora arachidizoa. Yang kedua yaitu pada tomat melepas senyawa yang disebut tomatin dan dapat menghambat perkembangan jamur Alternaria solai. Dan yang ketiga pada umbi lapis, bawang merah mengandung asam protakate kuat dan katekol pada kulit bawang yang berwarna merah sehingga menghambat perkembangan jamur Coletroticum circean.
sirsinan. Tumbuhan yang untuk protein dapat merubah enzim hidrolitik dari patogen sehingga menjadi resisten. Resisten tumbuhan terhadap patogen dapat timbul karena tumbuhan tersebut mengandung enzim hidrolitik seperti glucanase dan kitinase yang dapat merusak dinding patogen. Selanjutnya pertahanan kimia aktif, yaitu munculnya sifat hipersensitif tumbuhan terhadap patogen. Hal tersebut membuat sel terinfeksi segera mati sehingga perkembangan patogen terhenti. Pada varietas tahan, setelah infeksi, sel-sel akan cepat kehilangan turgor, kehilangan permeabilitas membran sel sehingga sel menjadi coklat dan mati bersama patogen atau meningkatkan respirasi. Sebagian dari tanaman mampu menghasilkan senyawa phytoalexin, ini senyawa yang bersifat racun pada tanaman. Misalnya pada kacang kapri menghasilkan pisatin yang beracun bagi beberapa patogen tertentu. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu satu, patogen tanaman merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Umumnya patogen memperoleh nutrisi, air, dan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari inangnya. 2. Berdasarkan sifatnya, ada dua tipe gejala, yakni gejala lokal dan gejala sistemik. Berdasarkan bentuknya, gejala dibagi menjadi dua, yaitu gejala morfologi dan gejala histologi. 3. Tanaman dapat mempertahankan diri dari serangan patogen melalui dua cara, yakni pertahanan struktural dan pertahanan kimia atau metabolik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.